Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku tafsir salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa redaksi sholawat. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 273. Tentang tafsir sholawat, dan terlebih dahulu nanti kita akan sebutkan redaksi-redaksi sholawat yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian baru setelah itu kita akan bahas tentang tafsirnya. Karena secara umum redaksi sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu teksnya berdekatan. Kita akan baca sholawat yang pertama. Pertama adalah sholawat riwayat dari Ka'ab bin Ujrah. Dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengajarkan sholawat kepada para sahabat yang meminta untuk diajari sholawat. Di sini saya sebutkan sahabat yang meminta untuk diajari sholawat. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Tidak ada lafadz fil alamin. Langsung innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad. Enggak pakai wa, tapi pakai Allahumma. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Artinya, Allahumma salli, ya Allah berikanlah salawat ala Muhammad, kepada Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarganya Muhammad, sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarganya Ibrahim. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji lagi maha agung. Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah berkailah Muhammad wa ala ali Muhammad, dan keluarganya Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberkahi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan keluarganya Ibrahim. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji lagi maha agung. Kita baca sumber bacaan. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu pernah bercerita, kami pernah bersama Nabi SAW. Lalu kami bertanya, Ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallimu alaika. Fa kaifa nusalli alaika? Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara memberi salam kepada Anda. Kami telah mengetahui bagaimana menyampaikan salam kepada Anda. Dan itu diajarkan sebelum beliau mengajarkan sholawat. Dari sini kita kemarin telah menyampaikan bahwa redaksi sholawat dengan redaksi tasyahud itu disampaikan oleh Nabi SAW di kesempatan yang berbeda. Untuk redaksi tasyahud, Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat. Kalau kamu idza qa'adtum ba'da rak'atain. Kalau kamu sudah mendapatkan 2 rakaat lalu kalian duduk, maka bacalah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dulu para sahabat mereka pada saat duduk tasyahud mereka membaca Assalamu ala nabi, assalamu ala Allah, assalamu ala nabi, assalamu ala fulan, ala fulan. Lalu diajari oleh Nabi SAW, la taqulu assalamu ala Allah, fa inna Allah huwas salam, walakin qulu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Pujian untuk Allah itu disampaikan di depan, kemudian salam untuk Nabi SAW.
Nah, di lain kesempatan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallimu alaika. Fa kaifa nusalli alaika?" Kami telah tahu bagaimana cara memberikan salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara bersolawat untuk Anda? Lalu Nabi SAW bersabda, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Sehingga dari hadis ini, hadisnya riwayat Bukhari Muslim, kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat ini diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat meminta untuk diajarkan tentang bagaimana cara bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan sesuatu, pasti beliau ajarkan yang terbaik. Karena beliau menghendaki umatnya melakukan amal terbaik. Selanjutnya, salawat yang kedua adalah salawat dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa beberapa sahabat meminta diajari salawat. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi." Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lebih pendek ya. Allahumma, ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad, para istri beliau dan keturunan beliau, sebagaimana engkau memberikan salawat kepada keluarga Ibrahim. Berkailah Muhammad, para istrinya dan keturunannya, sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Dan di sini Innaka Hamidum Majid hanya ditaruh di belakang, terakhir. Tapi ada tambahan wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Dan lebih pendek ya. Karena kama shallaita ala ali Ibrahim. Kalau di hadis Ka'ab bin Ujrah ada lafaz kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim disebutkan dua kali. Ala Ibrahim dan ala ali Ibrahim. Tapi kalau ini disebutkan sekali. Baik, silakan latihan untuk dihafalkan. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sumber bacaan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memberikan salawat kepada Anda?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita bisa menghafalkannya, karena hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari, sehingga kita punya dua redaksi ya, dari bacaan sholawat yang sahih. Selanjutnya sholawat yang ketiga dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, bukan Ibnu Mas'ud. Ada Abu Mas'ud, ada Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud itu berasal dari Mekah, Al-Muhajirin. Kalau Abu Mas'ud ini berasal dari Madinah, Abu Mas'ud Al-Ansari.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad, keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberikan salawat kepada keluarga Ibrahim. Berkailah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Baik, coba kita baca asal-usulnya. Abu Mas'ud Al-Ansari bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi kami, dan ketika itu kami berada di majelis Sa'ad bin Ubadah. Lalu Bashir bin Sa'ad bertanya, Ya Rasulullah, Allah memerintahkan kami untuk memberikan salawat kepada Anda. Bagaimana cara bersalawat untuk Anda? Masya Allah. Jadi sahabat mendapatkan perintah yang redaksinya global dalam Al-Quran. Di surat Al-Ahzab yang kemarin kita singgung. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kami untuk seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam hingga kami batin, andai tadi beliau tidak ditanya masalah itu. Jadi, orang kalau ditanya kok diam, maka yang bertanya jadi apa? Sungkan. Jika yang ditanya itu lebih rendah dibandingkan yang bertanya, dimarahi. Ditakoni kok menengai, ditanya kok diam saja. Tapi kalau yang ditanya itu yang lebih tinggi derajatnya, maka yang bertanya jadi malu sendiri. Loh, kok saya tanya kok nggak dijawab, ya ada apa? Itu kalau terjadi komunikasi ya. Tapi kalau tanya lewat WA nggak dijawab ya, mungkin WA-nya dipakai mainan anaknya, atau HP-nya sedang tidak dia bawa, atau banyak faktor yang lainnya. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya seperti ini beliau terdiam hingga kami batin, andai tadi beliau tidak ditanya masalah itu. Kemudian beliau bersabda, berarti diamnya beliau ini dalam rangka menunggu wahyu. Jadi beliau terdiam di sini adalah menunggu wahyu. Dan biasa seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW kalau tidak tahu, beliau nggak jawab. Sehingga beliau tunggu wahyu, baru setelah dapat bimbingan wahyu, Nabi SAW menjawab. Kemudian beliau bersabda, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad, dan seterusnya sampai akhir bacaan tasyahud yang ini ya. Baik. Dan betapa cepatnya wahyu itu sampai kepada Nabi SAW. Karena itu tidak bisa dikiaskan dengan apa? Dengan bayangan manusia. Dengan logika manusia. Wahyu yang begitu datang dari Allah Azza wa Jal, ya, datang dari Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu hitungan detik atau hitungan menit misalnya, sudah datang setelah ditunggu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang dijadikan alasan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Jahal tanya kepada Abu Bakar bahwa temanmu itu,
Temanmu maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dia menyampaikan kabar yang bikin geger kota Mekah. Lah apa? Katanya dia dalam waktu semalam itu diberangkatkan ke Baitul Maqdis, ke Palestina, kemudian balik lagi. Dalam waktu semalam. Sehingga membuat orang-orang Mekah geger. Wah, ini Muhammad sudah kayak gini kondisinya, Masya Allah gitu ya. Kemudian Abu Bakar tanya, awaqala dzalika? Betul beliau mengucapkan seperti itu? Ya. Kata Abu Jahal, buktinya banyak. Buktinya banyak. Karena ketika Nabi SAW menyampaikan ini kepada orang musyrikin Quraisy, Abu Bakar tidak ada di tempat. Abu Bakar di tempat yang lain. Ketika Abu Bakar mendapatkan info dari Abu Jahal, maksudnya Abu Jahal adalah kita mau buktikan Abu Bakar ini tetap percaya atau tidak sama Muhammad. Kemudian Abu Bakar tanya, awaqala dzalika? Betul beliau ngomong kayak gitu? Betul, buktinya banyak. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak heran. Saya tidak heran. Andaikan beliau menyampaikan yang lebih aneh daripada itu, saya akan percaya. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan berita dari langit setiap hari siang malam. Sehingga yang berita dari langit dengan jarak yang jauh lebih, dengan jarak yang lebih jauh lagi, ya. Tapi bisa datang dalam waktu sekejap, apalagi cuma semalam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Allah kuasa untuk memberikan kendaraan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kecepatannya hanya dalam sekejap. Karena buruk yang ditunggangi Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkahnya sejauh apa? Pandangan matanya. Dia melangkah sejauh pandangan matanya. Sehingga kaki belakangnya baru lompat dari titik A, kaki depannya sudah berada di sejauh pandangan matanya. Masya Allah, buruk ini kayak apa, Pak? Wallahu a'lam. Nabi SAW menunggangi buruk dengan kecepatan seperti itu. Apa beliau nggak masuk angin? Karena beliau nggak pakai helm, nggak pakai jaket misalnya. Betapa cepatnya? Ya tidak bisa dibayangin. Karena ini di luar nalar manusia. Jangankan seperti itu. Nabi SAW ketika mi'raj ke atas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas katanya tekanan itu sangat rendah, sehingga orang kalau nggak pakai baju astronot, maka seluruh tubuhnya itu akan keluar darah. Orang akan mengeluarkan darah lewat mata, lewat hidung, lewat telinga, karena tekanan di atas sangat rendah dan oksigennya tidak ada. Sehingga orang kalau kemudian naik ke atas tanpa baju astronot, mati dia. Kok bisa? Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ya jangan dibayangin kayak gitu. Karena ini sudah di luar nalar manusia. Taib. Kembali ke sini. Jadi beliau menunggu wahyu, terdiam. Kemudian Nabi SAW menyampaikan jawabannya. Taib. Selanjutnya kita sambung ke salawat yang keempat. Masih dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Mas'ud punya dua riwayat. Rasulullah SAW mengajarkan salawat, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad, sang Nabi yang ummi, dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, berkailah Muhammad, sang Nabi yang ummi,
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji lagi maha agung. Abu Mas'ud Al-Ansari bercerita, datang seseorang lalu duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu kami berada di dekat beliau. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi salawat kepada Anda ketika kami mengerjakan salat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam hingga kami berangan-angan andai orang ini tidak bertanya seperti itu. Lalu beliau bersabda, jika kalian ingin bersalawat kepadaku, maka ucapkanlah kalimat di atas. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Dan seterusnya sampai akhir hadis. Insya Allah nanti kita akan bahas tafsirnya ya. Kenapa Nabi SAW di sini disebut ummi dan makna kata ummi yang menjadi status Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata ummi juga Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa kata ummi. Ada di surat Al-A'raf di ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil, yaitu orang-orang yang mengikuti ar-rasul an-nabiyya, sang rasul, sang nabi, al-ummi, yang ummi, yang mereka jumpai tertulis indahum fit Taurat, dalam Taurat yang mereka miliki, wal Injil, dan Injil yang mereka miliki. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan karakter Nabi yang terakhir ini seperti apa. Allah sebutkan alladzina yattabi'una an-nabiyyal alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Juga Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 158. Fa'aminu billahi, kalau tadi 157, ini lanjutannya. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Berimanlah kalian kepada Allah, Rasulnya, sang Nabi yang ummi. Kita kembali ke catatan buku. Nabi SAW ketika ditanya, beliau terdiam, dan kebiasaan beliau ditanya dan beliau menunggu wahyu, beliau akan terdiam. Sampai kemudian beliau menyampaikan salawat di atas. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi. Selanjutnya kita akan baca salawat yang kelima. Salawat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta. Di sini digabung ya, digandeng. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ini redaksi yang paling pendek. Cuman 2 baris. Yang lain rata-rata 3. Ini cuman 2 baris. Ini tadi juga ada yang pendek. Ini 2 baris tapi lebih sedikit. Innaka Hamidum Majid di bawahnya. Ini dengan tulisan Arab yang fontnya sama. Yang paling pendek salawatnya Abu Hurairah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami memberi salawat kepada Anda? Lalu Nabi SAW mengatakan,
ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan dari apa yang tadi kita sampaikan, kita bisa membuat sebuah kesimpulan ya, bahwa sholawat itu datang dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan ini kepada para sahabat dengan redaksi-redaksi yang bermacam-macam. Berarti semuanya masuk dalam kategori sunnah tanawwu. Dan dalam sunnah tanawwu, sunnah yang sifatnya ragam, kita dianjurkan untuk menghafalkan lebih dari satu dengan harapan agar bisa kita baca secara bergantian melestarikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyelesaikan penyebutan tentang redaksi-redaksi salawat. Selanjutnya kita akan membaca tentang catatan mengenai bacaan salawat. Tayyib. Catatan yang pertama, semua bacaan salawat di atas diajarkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua bacaan salawat di atas diajarkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Kemungkinan besar itu disampaikan dalam beberapa kesempatan yang berbeda sehingga redaksinya berbeda-beda. Karena beliau ketika ngajari itu tidak sekali, tapi beliau ajarkan di sini versi A, di sini versi B dan seterusnya. Ketika itu dikumpulkan, maka jadinya banyak bacaan sholawat dengan berbagai versi. Yang kedua, dalam redaksi sholawat di atas tidak ada lafadz sayyidina. Tidak ada lafadz sayyidina. Barangkali ini juga menjadi bahan pertanyaan dari para jamaah. Karena kemarin belum kita singgung. Apa sih hukum membaca sayyidina ketika sholawat? Kita coba kutipkan keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar ditanya apakah dalam sholawat harus ada kata sayyidina atau tidak harus ada. Jawaban Ibnu Hajar, ittiba'ul alfazil ma'thurati arjahu. Mengikuti teks hadis. Mengikuti teks hadis, ittiba' mengikuti lafaz al-ma'thur yang disebutkan dalam dalil. Mengikuti teks hadis yang disebutkan dalam dalil, arjahu, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jadi mana yang lebih baik? Kita membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataukah kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sini saya menyampaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Karena kalau saya sampaikan ulama yang mungkin dianggap bukan kelompoknya, orang tidak mau terima. Kata Ibnu Hajar, ikuti saja sesuai dengan teks yang ada, itu lebih bagus, lebih baik. Kemudian wala yuqal, orang kan sering beralasan, Nabi SAW kenapa beliau tidak menyebut sayyidina dalam lafadz sholawat? La'allahu taraka dzalika tawadu'an minhu. Bisa jadi beliau meninggalkan hal itu sebagai bentuk tawadu di hadapan Rasulullah SAW. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wala yuqal, dan tidak boleh beralasan seperti ini. Wala yuqal, dan tidak boleh beralasan mungkin Nabi SAW meninggalkan bacaan sayyidina ketika tasyahud, ketika salawat, tawadu'an minhu, sebagai bentuk tawadud.
Walau kana dzalika rajihan la ja'a anis sahabati thumma anit tabi'in. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, andaikan alasan tawadhu ini benar, tentu kita akan jumpai riwayat dari para sahabat kemudian dari para tabi'in. Tapi kata Ibnu Hajar, kami belum menjumpainya. Tapi Ibnu Hajar mengisyaratkan beliau tidak menjumpai riwayat seperti itu. Dan kita tahu beliau adalah seorang hafidz, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga ketika beliau mengatakan belum dijumpai riwayat dari keterangan sahabat maupun tabi'in yang menambahkan salawat dengan kata sayyidina. Nah, sehingga ini salah satu di antara indikasi bahwa Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya dan para sahabat tidak membacanya. Nah, beda dengan assalamu alaika ayuhan nabi diganti dengan assalamu ala nabi, riwayatnya ada dan bahkan banyak. Tapi kalau membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para ulama di masa silam mereka tidak menjumpai riwayat sahabat melakukan seperti itu. Padahal kita tahu orang yang paling mencintai Rasulullah SAW adalah sahabat. Baik. Yang ketiga, catatan yang ketiga. Dalam hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari, para sahabat mengatakan, Allah memerintahkan kami untuk memberi salawat kepada Anda. Dan perintah itu ada di surat Al-Ahzab ayat 56. Selanjutnya, inti salawat adalah doa. Inti salawat adalah doa. Kita berdoa agar Allah memberikan kebaikan bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk salawat. Maka saat kita bersalawat, lakukan dengan serius. Karena sebenarnya Anda sedang mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inti salawat adalah doa ini. Sedangkan kemarin sudah kita singgung ya. Kelebihannya kalau ada redaksi-redaksi yang panjang itu sifatnya adalah penyebutan sifat atau pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, salawat yang kita baca dalam salat semuanya menyebutkan nama Ibrahim. Karena itulah salawat ini sering disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat yang di situ menyebutkan nama kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Makanya disebut dengan salawat apa? Ibrahimiyah. Baik. Anda kalau ditanya salawat yang terbaik itu yang apa sih? Jawaban kita apa? Yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itu insya Allah semua kaum muslimin sepakat. Terus bagaimana dengan salawat-salawat yang lain? Salawat yang lain kalau tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita akui itu sebagai salawat. Cuman apakah di situ ada redaksi yang bermasalah ataukah tidak? Kita tidak tahu. Kalau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin ada redaksi yang bermasalah. Tapi kalau buatan manusia sangat mungkin ada redaksi yang bermasalah. Maka kalau kita main aman, ikuti saja yang ada dalam dalil. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.